Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah yang berjudul Kampus Keramat part keempat, ditulis oleh Nona Sendu. Bagi yang ingin membaca ceritanya secara langsung, teman-teman bisa langsung mengunjungi link cerita yang ada di kolom deskripsi. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya. Harusnya kita tunda orientasinya dan jangan lakukan orientasi di hari Jumat. Anak fakultas mana yang mati? Tanya senior lainnya. Sarah memandang tajam senior-senior yang berkerumun sendiri. Mereka semua tampak tidak memperdulikan mahasiswi yang baru saja terjatuh dari atas lantai atas itu. Kening Sarah berkerut ketika ia mendengar percakapan antara senior-seniornya. Maksud mereka apa sih? Ada apa dengan hari Jumat? Batin Sarah bertanya. Sarah, aneh banget. Kenapa mahasiswi itu bisa jatuh dari lantai atas? Itu lantai paling atas, kayaknya rooftop kampus ini. Ujar Rama menepuk bahu Sarah. Apa dia bunuh diri? Lanjut Rama membuat Sarah memandangnya. Mungkin, jawab Sarah singkat. Lalu menghampiri kerumunan para calon maba itu. Permisi. Sarah menerobos keramaian di tepi lapangan upacara untuk mendekat ke arah mahasiswi yang sudah tergeletak penuh darah di bagian kepalanya. Kalian semua kenapa cuma ngeliatin doang? Panggil dosen atau ambulan? Suruh Sarah sambil meraih pergelangan tangan mahasiswi itu. Nadinya masih ada. Gembing Sarah dilanjut mengecek nafasnya. Nafasnya? Hei, dia masih hidup. Cepat panggil ambulan. Perintah Sarah memandang teman-teman barunya yang hanya sibuk memperhatikan keadaan tragis dari mahasiswi itu. Minggir, tegas seorang senior mendekat. Gak perlu ambulans, dia teman kita, jadi biar kita yang mengurusnya. Seru senior itu mendorong tubuh Sarah hingga ia terhuyung ke belakang. Kak, tapi dia masih hidup, kata Sarah. Hidup atau udah mati, dia tetap menjadi urusan kita, ketus senior laki-laki di sana. Cepat, angkat dia. Beberapa senior laki-laki mengangkat tubuh mahasiswi itu, meletakkan di bahunya dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Kak, kasihan dia kak. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Nyawanya masih bisa tertolong. Teriak Sarah berdiri, memandang senior laki-laki menggendong tubuh mahasiswi itu secara brutal, sehingga darah di kepala gadis itu menetes di sepanjang jalan. Berisik loh, bintik senior perempuan menampar pipi Sarah tanpa pertanda. Mahasiswi baru, gak perlu ikut campur. Senior perempuan lainnya menampik bahu Sarah. Heh, kalian semua bubar. Ospeknya udah selesai, jadi kalian bisa pulang sekarang. Tegasnya membuat para calon maba berhamburan. Sarah, panggil Rama memeluk tubuh Sarah tiba-tiba. Kamu gak perlu melakukan itu. Lanjutnya, gak perlu melakukan apa? Tanya Sarah menjauhkan diri dari Rama. Melindungi mahasiswa tadi. Karena mahasiswa itu kamu jadi ditampar sama senior kan? Rama, sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong menolong. Kamu gak tahu tadi, kalau mahasiswa itu masih hidup, dia belum mati. Kasihan dia, pasti lagi kesakitan karena sakaratul mautnya. Tapi kenapa senior-senior itu kejam banget? Harusnya mahasiswa itu dibawa ke rumah sakit secepatnya. Tambah Sarah. Sar, jangan pikirin mahasiswa itu. Sekarang coba lihat, BB kamu merah karena tamparan dari senior. Pasti ini sakit. Rama mengelus pipi gembul milik Sarah yang memerah. Aku gak apa-apa Rama, kata Sarah tanpa sadar menyentuh punggung tangan Rama yang berada di pipinya. Dasar cewek tangguh, puji Rama dengan senyuman simpul. Aku capek, kita pulang sekarang ya, kata Sarah datar setelah mendapatkan pujian dari Rama. Rama mengangguk. Ia meraih tangan Sarah lalu menggenggamnya. Sarah dan Rama berjalan saling berdampingan. Keduanya melangkah menuju gapura kampus itu. Di tengah jalan,
Sarah membuka suaranya untuk menghilangkan rasa bosan karena keheningan. Rama, selama ini aku gak punya teman. Dan baru kali ini aku bisa merasakan gimana rasanya punya seorang teman, ucap Sarah. Rama menoleh. Ia memperlihatkan sederet gigi putihnya. Gimana rasanya? Tanya Rama. Sarah menatapkan kedua alis. Ia tampak berpikir sejenak. Rasanya sangat menyenangkan, seru Sarah. Rama terkekeh mendengarnya. Ia mengacak-acak puncak rambut Sarah. Cuman itu aja yang kamu rasakan? Iya, jawab Sarah mengangguk. Keduanya menghentikan langkahnya tepat di zebra cross. Lampu lalu lintas masih hijau menandakan kendaraan terus berlalu lalang sesukanya. Sarah menghadapkan diri pada Rama. Ia memandang hidung mancung itu dari arah samping. Gak cuman itu, aku juga bisa merasakan kenyamanan waktu pertama kali bertemu sama kamu, Ram. Lirik Sarah. Udah merah lampunya. Rama justru menarik pelan tangan Sarah agar mengikuti langkahnya kembali, tanpa mendengarkan perkataan Sarah barusan. Aduh Sarah, jangan baper. Dia cuma teman baru kamu, jangan anggap lebih. Batin Sarah memukul kepalanya ketika menyeberang zebra cross. Tadi kamu ngomong apa? Sorry, aku belum sempat dengar, kata Rama saat tiba di penghujung zebra cross. Aku gak ngomong apa-apa kok. Busnya, teriak Sarah melihat kepergian bus dari halte itu. Sarah hendak berlari seraya menggandeng tangan Rama. Tetapi Rama justru tidak bergerak. Ia tetap berdiam diri di tempat, membuat Sarah mengurungkan niatnya untuk mengejar kepergian bus itu. Rama, busnya udah pergi, adu Sarah pada Rama. Biarkan busnya pergi Sarah, ujar Rama santai. Sarah mendelik melihat kelakuan Rama yang hanya terdiam memandangnya. Rama, kalau busnya pergi, gimana kita bisa ke terminal? Jarak dari sini ke terminal itu kan jauh, seru Sarah kesal. Lagian, kalau kamu kejar, apa busnya akan berhenti? Pertanyaan Rama membuat Sarah mematung detik itu juga. Kamu jangan terlalu panik, ini kota bukan desa. Di kota pasti banyak kendaraan. Bahkan bus itu gak hanya satu. Rama melangkul bahu Sarah membawanya ke kursi halte. Pasti bus selanjutnya datangnya lama, desis Sarah memutar bola mata malas. Aku tahu, menunggu memang sangat membosankan. Tapi kita harus menunggu daripada mengejar sesuatu yang gak akan kita dapatkan. Tapi Ram, berapa lama lagi kita harus menunggu? Tanya Sarah terduduk di kursi itu bersebelahan dengan Rama. Mungkin sekitar 10 menit lagi, jawab Rama melihat jam tangan hitam yang melingkar pada pergelangan tangan kirinya. Itu lama Rama. Rama tersenyum singkat lalu mengeluarkan sebuah earphone miliknya. Pakai ini. Pinta Rama langsung memasangkan salah satu bagian earphone pada telinga Sarah. Aku akan putar lagunya sambil menunggu bus kita bisa mendengar lagu, kata Rama membuat senyum Sarah terkembang lagi. Aku suka lagunya. Sarah mulai hanyut ke dalam melodi lagu yang diputar oleh Rama. Ini lagu kesukaan aku. Setiap kali mau tidur, aku selalu mendengarkan lagu ini, katanya membuat Sarah menyendirkan kepala pada bahu Rama. Lagu kesukaan aku cuma satu, lagu yang dulu sering mama nyanyikan setiap kali aku mau tidur. Lagu Dina Bobo, tebak Rama. Sarah tertawa akan itu. Ia menunggak sehingga pandangan mereka bertemu. Bukan, itu lagu orang Cina. Sebenarnya papa yang sering memutar lagu itu di rumah. Tapi mama yang selalu menyanyikan buat aku. Jadi sampai sekarang aku suka sama lagu itu. Keluarga kamu, papa aku dari Cina, mama aku dari Jawa, potong Sarah membuat keduanya kompak membuang pandangan. Kalau busnya udah datang, bangunkan aku ya, pesan Sarah sembari menyelusupkan jemari-jemarinya ke sela-sela jemari Rama, lalu mengenggamnya erat. Aku gak akan meninggalkan kamu sendirian, Sar, ujar Rama meletakkan kepalanya pada puncak rambut Sarah. Busnya, lirik Rama membelalak. Tapi aku gak bisa bangunin kamu yang lagi tidur nyenyak kayak gini, Sar. Lanjutnya hanya melihat kepergian bus yang melewati halte tanpa berhenti. Angin berembus begitu menyejukkan, membuat rambut sebahu Sarah bergoyang. Namun, kelopak mata itu masih saja terpejam dengan kepala yang bersandar di bahu Rama.
Lalu lalang kendaraan tidak lagi memadati jalanan. Kini petang menyapa dengan sinar senja, keemasan yang mulai terbit. Rama ngembuskan nafas berat, sembari mengacak rambutnya kasar. Sar, kamu tidurnya lama banget sih. Udah 2 bus yang lewat, tapi kamu gak bangun-bangun juga, desis Rama. Uapan besar terdengar dari mulut Sarah. Ia menjauhkan kepalanya dari bahu Rama, seraya mengangkat kedua tangannya. Rama, apa kita udah ada di bus? Tanya Sarah mengulet tanpa menyadari sekelilingnya. Rama tersenyum tipis memandang Sarah yang tampak sudah terbangun dari tidurnya. Masih di halte, jawab Rama santai. Sarah terbelalak memandang Rama di sampingnya. Di halte? Rama mengangguk pelan, tentunya dengan senyuman. Tadi udah ada 2 bus yang lewat, tapi aku lihat kamu pulas banget tidurnya. Sarah bangkit dari duduknya, ia berkacak pinggang di hadapan Rama. Kamu kenapa gak bangunin aku? Kalau memang ada bus yang lewat, Rama. Aku gak mau tidur kamu terganggu, potong Rama pelan. Terus kita pulang naik apa? Rama mengalihkan tangannya, ia mengusap puncak rambut Sarah pelan. Terpaksa, kita harus jalan kaki ke terminal. Karena kalau udah petang, gak ada bus yang lewat lagi. Sarah menggeleng. Ia menatap jalanan sembari melipat kedua tangan di depan dada. Aku gak mau, tunggu bus di halte aja. Aku gak mau jalan ke terminal. Sarah, maafin aku, tapi kita harus jalan kaki ke terminal. Percuma kamu menunggu bus di sini. Gak akan ada bus yang lewat. Ada itu? Tunjuk Sarah membuat pandangan Rama tertuju pada sebuah bus kecil tua yang tengah melaju ke arah halte. Sarah melambaikan tangannya agar bus itu berhenti. Setelah bus berhenti di tepat di depan halte, Sarah yang hendak masuk ke dalam langsung dicegah oleh tangan Rama. Jangan masuk. Larang Rama menggenggam pergelangan tangan Sarah begitu kuat. Kenapa? Aku bilang jangan masuk. Kita lebih baik jalan kaki ke terminal, Sarah. Saran Rama. Sarah berdejak kesal karena Rama yang terus memaksa dirinya untuk berjalan kaki ke terminal. Ram, aku capek. Nanti kaki aku pegal-pegal semua, aku gak mau. Tolaknya keras. Aku akan gendong kamu sampai ke terminal, jadi kamu gak akan capek. Sarah mematung, ia terdiam sejenak untuk berpikir. Kenapa sih Rama selalu kasih perhatian lebih ke aku? Padahal dari awal, aku udah berusaha menjaga jarak dari Rama. Takutnya aku sendiri yang patah hati. Karena kan agama aku dan Rama berbeda. Jadi kita berdua gak mungkin bisa bersatu. Batin Sarah. Udah sini aku gendong. Kita ke terminal, jangan naik bus ini. Rama tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia seperti mengetahui kejanggalan yang terjadi di dalam bus yang berhenti itu. Enggak, aku ke terminal naik bus ini aja. Seru Sarah menepis tangan Rama lantas memasuki bus itu. Sarah, susah banget sih dibilangin. Rama mendengus jengkel. Ia pun terpaksa mengikuti kemauan Sarah untuk naik bus tua itu ke terminal. Rama terduduk di samping Sarah. Kamu gak merasa aneh sama busnya? Kalau di kota, bus itu gak ada yang lewat jam segini. Bisik Rama. Sarah menoleh, ia tersenyum. Rama, buktinya ini ada yang lewat. Tapi Sarah, udah kamu percaya aja sama aku, bus ini aman. Kata Sarah yakin, sempat ia berpikir jika bus itu menyeramkan. Model busnya pun tampak kuno dan tua. Tetapi ketika Sarah memasuki bus itu, ia bahkan tidak melihat sosok mereka. Suara bising yang bersumber dari bus itu membuat Sarah tidak bisa tertidur. Biasanya, jika di perjalanan rasa kantuk selalu melanda Sarah. Namun kali ini tidak. Sarah mengedarkan pandangannya. Ia memicingkan mata ketika melihat orang yang terduduk diam di samping kursi Rama. Orang itu kenapa? Kenapa diam terus dari tadi? Mukanya juga pucat banget. Batin Sarah. Mungkin dia lagi sakit. Atau mungkin sedang banyak masalah. Liris Sarah acuh. Sarah, jalannya sepi banget ya. Kayak gak ada penghuni di kota ini. Bisik Rama mendekatkan bibirnya pada telinga Sarah. Kamu takut? Tanya Sarah sedikit tertawa. Aku gak takut, cuma merinding aja. Rama terus mengusap lengan tangannya karena bulu kuduk yang terangkat ke atas semenjak ia memasuki bus itu.
Itu sama aja takut. Ejek Sarah tertawa lebar. Shh, jangan ketawa keras-keras. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Rama membuat mulut Sarah terbungkam dengan sendirinya. Iya, maaf. Suara azan terdengar, menandakan jika hari semakin gelap dan menuju malam. Rama menengok ke arah Sarah dengan senyuman manisnya. Sarah, udah azan. Aku mau sholat. Kamu? Sarah menoleh. Maaf Ram, aku Katolik. Rama terbelalak, ia tertunduk malu. Seharusnya aku yang minta maaf karena aku yang gak tahu. Gak apa-apa Ram, kalau kamu mau sholat silakan, kata Sarah tersenyum. Rama memulai bertayamum menggunakan debu untuk mensucikan diri sebelum sembahyang. Sedangkan Sarah hanya bisa memandang Rama yang begitu khusyuk melakukan sembahyang wajibnya, walaupun di dalam kendaraan umum seperti ini. Selepas salam untuk menutup ibadah yang telah Rama lakukan, laju bus itu berhenti secara mendadak. Rama dan Sarah tersentak, keduanya saling memandang. Kok busnya berhenti? Ucap Sarah dibalas kedikan bau dari Rama. Ini kenapa busnya? Jejak Sarah berdiri dari duduknya. Pak supir, ayo jalan, seru Sarah memperhatikan supir bus yang hanya terdiam. Sarah membelalak, ia menyapu pandangan ke segala arah. Penumpang busnya, mereka semua bukan manusia, kata Sarah membuat Rama berdiri. Maksud kamu apa, Sar? Tanya Rama pelan. Telunjuk Sarah mengarah pada kursi nomor 2 dari depan. Pandangan Rama pun terlalih pada titik 7 telunjuk Sarah. Lihat, kenapa orang itu pucat banget? Rama menengok kanan kiri. Ia melihat penumpang bus yang sejak tadi terdiam dengan tatapan kosong. Mereka bukan manusia. Liri Rama langsung menarik pergelangan tangan Sarah. Rama, teriak Sarah menghentikan langkah Rama yang hendak turun dari bus. Sarah, Rama menarik tangan Sarah secara paksa. Ketika salah seorang penumpang bus meraih tangan Sarah. Lepasin, jerit Sarah menangis sesekukan. Rama mendorong penumpang itu sehingga cengkraman dari tangannya pada tangan Sarah pun terlepas. Setelah itu, Rama kembali menarik tangan Sarah untuk bergegas turun dari dalam bus. Ayo, cepet Sarah, seru Rama terus berlari diikuti dengan Sarah di belakang. Rama, aku capek, keluh Sarah berhenti. Sarah, penumpang bus itu, perkataan Rama terhenti setelah ia menengok ke belakang. Pernyataan Sarah membuat dirinya semakin ketakutan. Ia melihat penumpang di dalam bus itu sedang memandang dirinya dengan Rama. Wajah serta wujud penumpang itu tampak penuh akan darah. Sarah pun mendekap tubuh Rama sembari memejamkan matanya. Aku takut, adu Sarah pada dekapan Rama. Ada aku di sini, jangan takut ya. Rama mengusap lembut rambut sebahu milik Sarah. Sarah, hitungan ketiga, kita harus lari. Bus itu akan mengarah ke kita. Kayaknya bus itu mau menabrak kita, bisik Rama membuat Sarah membuka matanya lebar. Rama, apa kita akan mati sekarang? Tanya Sarah mendongak. Rama menggeleng, menggenggam kuat tangan Sarah agar tidak terlepas darinya. Genggam tanganku, jangan dilepas. 1, 2, 3. Rama dan Sarah pun mulai melangkahkan kakinya dengan cepat. Keduanya berlari ketika bus itu semakin mendekat. Sorot lampu dari bus di belakang membuat Rama dan Sarah terus berlari tanpa ingin berhenti. Sarah, kamu harus kuat. Kamu gak boleh berhenti. Bisa-bisa nyawa kamu dan Rama akan berakhir di sini, batin Sarah. Ram, busnya semakin dekat. Aku gak mau mati konyol seperti ini, Rama, seru Sarah sesekali menengok ke belakang. Kamu harus terus lari, Sarah. Di ujung jalan sana ada jurang. Ikuti aku dan jangan tengok ke belakang, perintah Rama. Sarah mengangguk meskipun sepasang kakinya semakin lemas karena terus berlari dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Arah ke terminal belok ke kiri. Sampai di ujung kita harus belok kiri, ujar Rama. Apa kamu yakin? Percaya sama aku. Tepat di penghujung jalan, Rama menarik tangan Sarah. Langkah keduanya berbelok arah ke kiri. Sebuah terminal tampak ada di depan mata. Sementara bus itu terus melaju dengan begitu cepatnya sehingga memasuki jurang yang terjal. Rama, lirih Sarah menangis. Rama menghentikan langkahnya, menghembuskan nafasnya yang tidak teratur.
lantas meraih tubuh Sarah ke dalam dekapannya. "Kamu baik-baik aja kan?" tanyanya sambil terbatuk, sebab nafasnya yang masih belum teratur. Sarah mengunci sepasang tangannya pada punggung Rama. Ia mengangguk cepat sembari menangis sesekukan karena ketakutan. Kemudian, tanpa pertanda, Rama mengangkat tubuh Sarah yang sejak tadi berada di pelukannya. "Rama, kenapa digendong?" tanya Sarah menghapus jejak air matanya. "Biar kamu gak capek." Rama menggendong tubuh Sarah selayaknya bridal style. "Angkot!" teriak Rama membawa Sarah ke sebuah angkot yang akan melaju. "Terima kasih," ucap Sarah ketika Rama menurunkan tubuhnya saat sudah membuat Sarah terduduk di dalam angkot itu. Rama tersenyum, lantas mengacak rambut Sarah gemas. "Jangan takut lagi ya. Hati-hati di jalan." Lanjutnya beranjak dari dalam angkot. Rama hanya memandang angkot yang mulai menjauh, lantas ia mencari ojek untuk pulang ke rumahnya. Hari semakin malam, bahkan suara binatang pun terdengar amat mengerikan pada saat angkot melewati perbukitan. "Pak, bisa lebih cepat lagi nggak angkotnya? Saya pengen cepat pulang ke rumah," pinta Sarah kepada supir angkot. Sarah seorang diri di dalam angkot itu. Tidak ada penumpang selain dirinya. "Sarah, jangan mengantuk. Ayo, sebentar lagi sampai di rumah," gumam Sarah menggerak-gerakkan sepasang kaki agar kantuk tidak membuatnya tertidur. Angkutan itu berhenti di tengah jalan. Sarah pun bertanya, "Pak, kenapa berhenti di sini? Rumah saya masih di depan sana." "Itu ada perempuan di depan," kata supir angkutan itu, membuat Sarah mencari-cari keberadaan perempuan yang dikatakan olehnya. "Pak, udah jalan aja, ayo cepet jalan, Pak," dengek Sarah memaksa. Sarah melihat bahwa perempuan yang menghadang perjalanannya itu bukanlah manusia, melainkan sesosok hantu perempuan yang tampaknya ingin meminta pertolongan kepada Sarah. Supir angkutan itu terdiam, tidak ada suara yang terdengar darinya. Sarah yang mulai geram langsung membuka suaranya kembali. "Pak, dia bukan manusia, jadi tabrak aja." Perkataan Sarah membuat supir tersebut menengok ke belakang. "Ah!" teriak Sarah histeris ketika melihat wajah supir itu hancur dan dipenuhi oleh belatung dan nanah. Sarah buru-buru keluar dari angkutan itu. Ia kembali dibuat berlari cepat. Napasnya mulai tersengal-sengal. Jarak ke rumahnya masih cukup jauh. Namun, Sarah terpaksa berlari menuju rumahnya karena pengemudi angkutan itu juga bukanlah manusia. "Tuhan, tolong Sarah!" teriak Sarah dengan air mata yang terus mengalir deras. Sarah tiba di pintu masuk hutan. Ia merunduk sembari menyentuh kedua lutut kakinya. "Capek banget," keluh Sarah dengan keringat yang berjatuhan bersamaan dengan air matanya. "Sarah, kamu capek?" Suara seseorang yang Sarah kenal tiba-tiba terdengar di hadapannya. Dengan cepat Sarah mendongak. "Rama!" teriak Sarah penuh penekanan. Sarah menyisir pandangannya ke segala arah. "Kamu di mana, Rama?" "Di sini." Sumber suara itu tepat berada di belakang Sarah. Bergegas ia pun menengok ke belakang. Bola mata Sarah dibuat terbelalak. Ia tersentak kaget melihat seseorang Rama ada di hadapannya. "Rama, kenapa kamu ada di sini? Harusnya kamu pulang ke rumah naik ojek kan?" tanya Sarah bingung. "Kenapa bisa kamu tahu rumahku di sini? Kamu naik apa ke sini, Rama?" Berbagai pertanyaan Sarah lontarkan padanya, tetapi hanya dibalas senyuman dari seorang Rama. Tidak seperti biasanya, Rama diam tanpa menjawab pertanyaan dari Sarah. "Rama, kenapa kamu diam?" Sarah mencoba untuk menyentuh bahu Rama, tetapi tangannya menembus tubuh itu. "Ram?" Sarah menajamkan pandangannya. Langkah kakinya mundur pelan-pelan untuk menjauh dari Rama. Tidak ada raut yang terpancar di wajah Rama. Bibirnya pucat dengan tatapan yang kosong. Seketika bola mata Sarah kembali melalak. Ketika cairan merah kental mengalir keluar dari kedua kornea mata Rama. Kedua sudut bibir Rama terangkat begitu lebar hingga membentuk senyuman mengerikan. "Ah!" Sarah berteriak sekencang mungkin. Ia berbalik dan langsung berlari begitu cepat. Hari semakin gelap. Sepasang kaki Sarah masih bergerak menyusuri rumputan liar yang lebat di hutan itu. "Koko Anton, Papa, tolong Sarah!" Sarah terjatuh akibat kakinya yang tersandung ranting pohon. Ia tersungkur ke tanah basah sembari memejamkan matanya. Ringisan serta isak tangis terdengar. Sarah seorang diri di tengah hutan. Suasana yang tadinya hening dan sunyi
berubah ramai akan binatang malam yang mulai bersuara. Jangan menampakkan wajah seram kalian. Kalau kalian memang mau minta bantuan ke aku, pasti aku akan bantu. Tapi tolong jangan buat aku takut. Ringik Sarah memeluk kedua lututnya. Sarah, ini aku Rama. Sekilas suara itu menggema pada gendang telinga Sarah. Bersamaan dengan angin yang berembus begitu kencang. Bergegas, Sarah menghapus air matanya kasar. Ia meraih pohon beringin di sampingnya sebagai tumpuannya untuk berdiri. Sarah hendak berlari lagi, tetapi tenaganya sudah tidak sekuat tadi, sehingga ia lebih memilih berjalan pelan-pelan dengan satu kakinya yang diseret. Ada luka tepat di lututnya itu, darah segar terus mengalir keluar dari sana. Suara tawa lantas panggilan menghentikan langkah Sarah. Sarah! Sarah mengedarkan pandangannya, ia mendongak ke atas, melihat sosok perempuan tengah terbang di antara pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Rambut panjang dengan kain berwarna putih melayang di udara. Sarah membuang pandangannya. Ia melanjutkan langkahnya. Karena yang ia lihat, Sarah, hantu jahil yang selalu menyerupai dirinya. Sarah, kamu harus membantu aku, jerit Sarah. Aku gak ada waktu buat bantu kamu, seru Sarah membuka pintu ketika sudah sampai di rumahnya. Koko Anton, teriak Sarah menggugah penghuni rumah itu. Sarah, kamu sudah pulang, nak? Tanya Liu Changhai keluar dari dalam kamarnya. Loh, itu kakinya kenapa sayang? Tanya Arumi mendekati Sarah dengan raut panik. Tidak lama kemudian, Antonio pun datang menghampiri Sarah. Ada apa, Dek? Panggil-panggil Koko? Kok banyak kejadian yang gak terduga hari ini. Sarah capek banget. Badan Sarah rasanya remuk-remuk semua. Keluh Sarah terduduk di ruang tamu. Satu mahasiswa udah tewas di kampus itu. Timpal Antonio mengetahuinya. Padahal Sarah belum menceritakan apa yang terjadi selama di kampus itu. Sarah mendelik mendengarnya. Ia mengambil posisi duduk bersebelahan dengan Antonio. Apa Koko tahu siapa yang udah mengirim hantu Rama ke Sarah? Antonio pun mengernyitkan kening kebingungan. Hantu Rama? Iya, hantu yang menyerupai diri Rama. Apa itu ulahnya Sarah? Maksud kamu ulah dia? Antonio menunjuk ke abang pintu, membuat pandangan Sarah tertuju pada arah tersebut. Sosok Sarah berdiri di sana dengan senyuman lebar tentunya. Sarah yang melakukannya? Tanya Sarah lagi. Penglihatan kamu itu cuma bisa melihat kejadian di masa silam dan membuka jalan untuk arwah-arwah yang masih berkeliaran. Maksud Koko? Sarah nggak bisa melihat kejadian yang akan terjadi. Misalkan kecelakaan atau orang yang akan mati. Bola mata biru Antonio menyorot ke arah Liu Changhai. Keduanya mengangguk bersamaan, membuat jawaban untuk pertanyaan Sarah tadi. Kamu gak akan tahu musibah apa yang akan terjadi atau siapa yang akan mati. Tapi kamu bisa membantu sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu-waktu, kata Liu Changhai. Antonio menepuk bahu Sarah. Karena mata batin kamu itu terbuka hanya untuk melihat sesuatu peristiwa yang sudah terjadi. Dan kamu bisa melihat kejadian di masa kolonial Belanda kan? Karena peristiwa di masa itu sudah terjadi. Tapi tadi Sarah dikejar sama sosok yang seram. Dan sosok itu menyerupai diri Rama. Itu ulah Sarah. Dia bisa mengubah dan mengambil wujud manusia kapanpun dia mau. Kalau dia lagi bosan, dia bisa menjadi dosa di kampus kamu. Ledek Antonio membuat semuanya tertawa. Jadi hantu kok jahil banget. Sini Sarah melipat kedua tangan di depan dada. Bahkan Sarah bisa mengambil serupa sosok hantu lain. Karena sosok aslinya Sarah itu seperti asap hitam yang gak kelihatan. Jadi dia mengambil rupa diri kamu ataupun manusia lain yang kamu kenal. Jadi kamu jangan pernah takut. Karena Sarah itu gak jahat. Dia cuma jahil, kata Liu Changhai mengusap puncak rambut Sarah. Terus tadi? Sarah menggantung ucapannya ketika Arumi menempelkan kapas dingin pada luka Sarah. Ah, mah, perih, rintih Sarah. Sarah, luka kamu harus segera diobati. Kalau enggak, nanti infeksi. Kamu mau? Sarah menggeleng pelan dengan bibir yang membentuk bulan sabit ke bawah. Antonio yang melihatnya langsung mengajaknya bercerita kembali agar Sarah lupa dengan rasa sakitnya itu. Meski usia Sarah sudah dewasa,
tetapi tingkah lakunya masih terlihat selayaknya anak kecil. "Dek, Rama itu siapanya kamu?" tanya Antonio, membuat Sarah tersipu malu. Dia cuma teman Sarah di kampus." "Yakin cuma teman?" goda Liu Changhai sambil mencolok dagu Sarah. "Pah, Sarah itu mau fokus kuliah. Lagian Sarah juga gak mau dia tahu kalau Sarah bisa lihat hantu." "Cepat atau lambat, Rama akan tahu kemampuan yang ada di dalam diri kamu, Sarah." "Apa Koko pernah lihat sosok hantu yang wajahnya itu hancur?" tanya Sarah tiba-tiba. Antonio tertawa dahulu sebelum menjawabnya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Karena tadi Sarah lihat mereka. Waktu Sarah mau pulang ke rumah, ternyata angkot yang Sarah naiki, supirnya itu bukan manusia. Dia hantu dan wajahnya hancur." Sarah menceritakan semua yang dialaminya, membuat Arumi yang mendengarnya ikut meremang. "Untung Mama gak bisa lihat hantu seperti kalian. Jadi Mama gak akan merasa takut." "Mama, kalau mau lihat hantu juga bisa," sambar Liu Changhai tersenyum. Arumi menggeleng cepat, menandakan ia menolak tawaran dari suaminya itu. Kemudian, Sarah kembali melanjutkan ceritanya itu kepada Antonio. Dan akhirnya, Sarah turun dari angkot itu. Karena Sarah takut, Sarah lari sampai hutan, terus bertemu sama Sarah yang menjelma jadi Rama. Dan di situ, Sarah benar-benar panik karena bola mata Rama keluar darah. Ucapnya. "Terus kamu jatuh dan terluka kayak gini?" sambung Antonio dibalas anggukan dari Sarah. "Sebenarnya Koko sering banget melihat sosok-sosok seram. Cuman Koko mencoba untuk gak mengulik lebih dalam tentang sosok itu." "Kenapa?" "Ya karena buat apa juga Koko cari tahu. Mereka itu hantu dan mereka udah gak bisa hidup lagi. Kecuali kalau ada sosok yang meminta bantuan Koko, baru Koko bantuin." Satu alis Sarah terangkat. "Misalnya?" "Kalau ada sosok yang matinya itu gak wajar, kayak dibunuh terus sepotong bagian tubuhnya gak lengkap waktu dikuburin. Ya Koko harus mencarikan potongan tubuh sosok itu supaya arwahnya tenang dan gak bergentayangan lagi." "Sampai pernah kesurupan kamu ya Kok?" timpal Arumi. "Kapan Koko kesurupan?" "Waktu Koko masih duduk di sekolah dasar." Liu Changhai beranjak. Ia memasuki kamarnya untuk mengambil sesuatu. Setelah itu, ia kembali terduduk di ruang tamu bersama keluarganya. Sebuah benda berada di tangannya. Benda itu terlihat begitu mengkilat, namun itu bukanlah berlian. "Nak, Papa mau kamu pakai ini." Liu Changhai memberikan benda tersebut kepada Sarah. "Ini apa, Pak?" Sarah menerima benda itu sembari bertanya. "Kalung buat menjaga kamu dari ilmu hitam yang bisa membahayakan kamu. Karena Papa takut kamu mengalami hal yang serupa seperti Koko kamu dulu." Sarah memandang Anton kembali. "Memangnya Koko kenapa?" "Selain kesurupan, Koko dulu juga pernah dikirimin ilmu santet sama orang. Dan beruntungnya ilmu hitam itu berhasil Papa cegah. Jadi gak bisa mengenai atau melukai Koko. Kalung itu juga bisa memanggil Sarah. Kalau kamu membutuhkan bantuan dia, kamu panggil dan usap kalung itu sekali. Pasti Sarah akan datang membantu kamu." "Kalau Sarah yang membutuhkan bantuan Sarah, apa Sarah juga harus membantu dia?" "Kamu juga harus membantu dia. Karena kita hidup di dunia ini saling berdampingan antara makhluk hidup dan makhluk halus. Jadi kita tetap harus saling tolong-menolong, Sarah." "Sarah mau ke kamar dulu, mau mandi soalnya udah malam." "Jaga kalungnya baik-baik ya nak," pesan Liu Changhai. Sarah mengangguk singkat. Ia berjalan gontai menaiki anak tangga. Raut lelah sangat terlihat di wajah Sarah. Tubuhnya pun sudah tidak lagi bertenaga hanya untuk tersenyum. Sarah membuang tas ranselnya di atas ranjang, lantas memasuki kamar mandi. Air dari wastafel membuat wajah kusam Sarah kembali segar. Sesekali ia menggosok wajahnya menggunakan sabun cuci muka. Setelah selesai, Sarah menghadap ke arah cermin. Ia melihat kilau kedua liantin di lehernya dan berniat untuk melepas satu kalung pemberian dari kedua orang tuanya. "Lebih baik aku pakai satu kalung aja daripada harus dipakai dua-duanya kayak gini," gumam Sarah melepas liontin hadiah ulang tahunnya dulu. "Sarah, bantu aku." Suara samar-samar kembali menggema di gendang telinga Sarah.
Sarah, kalau kamu butuh bantuan aku, keluarlah. Jangan buat aku kaget dan ketakutan lagi. Tegas Sarah sambil menggenggam kalung di tangannya. Sarah, kamu mau membantu aku? Tanya Sarah mulai menampakkan wujudnya di samping Sarah. Apa yang bisa aku bantu? Sebelum menjawab pertanyaan dari Sarah, sosok Sarah lebih dulu tertawa memperlihatkan gigi taring dan senyum lebarnya itu. Dasar kuntilanak, pekik Sarah keluar dari kamar mandi. Tawa dari sosok terhenti saat mendengar itu. Aku bukan kuntilanak, karena aku gak punya anak dan gak lagi hamil, Sarah. Terserah. Sarah menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Ia mulai membejamkan sepasang matanya. Tetapi ia masih bisa merasakan kehadiran Sarah di dekatnya. Bahkan bau anyir begitu menyeruak jika terkena hembusan angin. Sarah, bantu aku. Iya, bantu apa? Cepet bilang. Raung Sarah masih enggan membuka mata karena hari yang begitu melelahkan. Ia ingin tidur lebih awal dari jam biasanya. Namun, sosok Sarah masih saja mengganggunya. Aku suka sama Rama. Tolong bantu aku supaya aku bisa dekat dengan Rama. Sarah berkata seperti itu membuat bola mata Sarah mendelik. Sarah! Sosok Sarah telah membuat Sarah tersentak. Ia bangkit dan terduduk di atas ranjang. Kamu itu hantu dan Rama itu manusia. Jadi kalian berdua gak akan bisa dekat apalagi bersatu. Bantah Sarah tajam. Tapi aku suka Rama. Waktu kamu menjambat tangannya, itu aku lagi ada di dalam tubuh kamu. Jadi aku bisa merasakan tangan lembutnya itu. Kamu coba lihat cermin. Wajah kamu itu sangat menyeramkan. Kalau Rama lihat kamu, dia pasti ketakutan kayak aku. Aku gak akan kelihatan di cermin. Kecuali kalau kamu yang melihat cermin, Sarah. Tapi tetap aja kamu gak bisa deketin Rama. Dia itu manusia, sedangkan kamu itu hantu. Tegas Sarah telak. Lantas Sarah pun merebahkan tubuhnya lagi dan menarik selimut untuk segera tidur. Apa kamu menyukai Rama, Sarah? Sampai kamu gak mau membantu aku supaya bisa dekat dengan Rama? Pertanyaan itu sempat terdengar oleh Sarah. Lantas sosok Sarah menghilang begitu saja, meninggalkan pertanyaan yang membuat Sarah kembali mengingat Rama. Kicau burung kedasi saban pagi telah membangunkan Sarah dan tidurnya. Sarah menguap kecil sebelum akhirnya beranjak dari ranjangnya. Namun bibirnya dibuat menganga ketika pandangannya menangkap beberapa boneka miliknya berserakan di lantai. Ini pasti kerjaan si Sarah. Tanda Sarah langsung memungut boneka-boneka itu dan meletakkannya di tempat semestinya. Sarah melanjutkan langkahnya untuk masuk ke kamar mandi. Selai rambut perlahan basah karena guyuran dari air di dalam gayung. Selesainya mandi, Sarah pun berlalu meninggalkan kamar dan menghampiri Arumi yang tengah memasak di dapur. Mah, Koko sama Papa udah berangkat kerja? Tanya Sarah. Iya, pagi-pagi sekali mereka berdua sudah berangkat. Jawab Arumi sambil meletakkan bakul nasi di atas meja. Mah, hari ini pengumuman mahasiswa baru di kampus. Semoga Sarah diterima ya, Mah. Ucap Sarah sambil mengambil secentong nasi dan lauk di atas meja. Semoga Tuhan selalu memberkati kamu, sayang. Arumi mengelus rambut Sarah lembut. Makanya sambil duduk dong. Suruh Arumi membuat Sarah terduduk. Mama gak mau makan juga. Mama makan kalau pekerjaan rumah sudah selesai semua. Arumi mengambil kain pel yang tidak jauh dari tempat Sarah duduk. Kalung hadiah ulang tahun kamu mana? Tanya Arumi ketika melihat liontin pemberiannya dari Liu Changhai tidak tergantung di leher Sarah. Sarah menyentuh lehernya, ia meringis. Ada di kamar, Mah. Sarah risih kalau pakai 2 kalung. Jadi lebih baik kalung yang satu dilepas. Jangan sampai hilang ya, karena kalung itu Mama sama Papa beli di kota. Iya Mama, tenang aja. Kalung itu akan Sarah simpan di tempat yang aman, biar gak hilang. Setelah makanan itu habis, Sarah bergegas berpamitan kepada Arumi. Ia berjalan santai menyusuri hutan untuk bisa ke jalan raya. Angkutan umum berhenti tepat di depannya, tetapi angkutan itu tampak penuh dengan penumpang. Sarah mengurungkan niatnya untuk tidak menaiki angkutan itu. Ia lebih memilih diam di tempat dan menggelengkan kepalanya. Supir angkutan pun melajukan kendaraannya kembali, sampai Sarah dibuat menunggu angkutan umum kedua dari arah yang sama. Lama banget sih, udah jam berapa ini? Dejak Sarah sesekali menggaruk lututnya yang gatal karena gigitan nyamuk. Deru motor terdengar dari arah belakang pemilik motor itu membunyikan klakson, sehingga Sarah terperanjat dan langsung berbalik. Koko? Seru Sarah tersenyum sumringah. Ayo, biar Koko yang antarin kamu ke kampus.
ajak Antonio menyerahkan sebuah helm tanpa kaca kepada Sarah. Buru-buru Sarah menaiki jok belakang motor itu dan berpegangan pada lingkar pinggang Antonio. Koko antar Sarah ke terminal aja, nanti biar Sarah naik bus buat ke kampus. Udah, gak usah. Koko bisa antar kamu sampai ke kampusnya. Tetapi pekerjaan Koko udah dikeluarkan dari pabrik, Dek. Jawab Antonio membuat Sarah terbelalak. Koko gak lagi bercanda kan? Kenapa bisa Koko dikeluarkan dari pabrik? Karena Koko udah buat kesalahan. Semilir angin pagi itu telah membuat perjalanan Sarah terasa singkat. Motor yang ia tunggangi bersama Antonio ternyata sudah tiba di depan gapura Universitas Bima Sakti. Tanpa disadari, Sarah melupakan Rama yang biasa menunggunya di terminal bus kota. Makasih ya Koko udah mengantarkan Sarah ke kampus. Sekarang Koko jangan sedih, semoga Koko segera mendapatkan pekerjaan lagi. Ujar Sarah turun dari motor itu. Iya Dek, lagian Koko udah capek bekerja di pabrik. Jadi lebih baik Koko di rumah bantuin pekerjaan Mama. Tidak lama kemudian seorang Rama datang menghampiri. Ia turun dari sebuah bus dan menyapa Sarah dengan senyuman. Hei Sarah. Rama, maaf ya, kamu pasti udah menunggu aku di terminal. Ujar Sarah. Rama menggeleng pelan, ia mensejajarkan dirinya di samping Sarah. Gak apa-apa kok, lagian aku udah biasa menunggu. Tapi tadi bus itu yang terakhir pagi ini, jadi aku langsung naik. Dan kamu... Iya, aku diantar sama Koko. Antonio membalas senyuman Rama. Keduanya saling berjabat tangan dan bertukar nama. Saya Rama, Kak. Pacarnya Sarah? Tanya Antonio, membuat Sarah dan Rama saling melempar pandangan. Cuma teman ya? Timpal Antonio cepat. Koko, hati-hati di jalan. Antonio bergegas menyalakan mesin motornya kembali. Iya, semoga kalian berdua diterima ya di kampus ini. Nanti pulang dari kampus, Koko yang jemput. Kamu tinggal telepon Koko aja, oke? Antonio pun kembali mengemudikan motor Kawasaki miliknya itu. Koko kamu baik ya? Kata Rama. Sarah menunduk. Maaf ya Ram, kita jadi gak bisa berangkat dan pulang bareng. Iya gak apa-apa. Lagi pula kita bisa bertemu di kampus kan? Dan kalau nanti kita satu kelas, kita bisa sering bertemu setiap saat. Suara satpam di dalam pos telah memutus pembicaraan itu. Sarah dan Rama pun segera menoleh ke arah sumber suara. Mas, Mbak, mau masuk atau enggak? Gerbangnya mau ditutup. Iya Pak, tunggu. Sarah dan Rama pun langsung berlari memasuki kampus itu. Sampai arah langkah keduanya menuju ke lapangan upacara yang sudah dipadati dengan calon-calon mahasiswa dan mahasiswi baru. Semua harap membentuk barisan yang rapi, tegas seseorang wanita cantik berbadan ramping dan berdagu lancip. Hari ini adalah hari pengumuman mahasiswa dan mahasiswi baru. Tetapi sebelum pengumuman sudah ada di sebagian calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri dan mencabut pendaftarannya dari kampus Bima Sakti. Hanya karena insiden matinya salah seorang senior mahasiswi di kampus ini. Dan kalian semua langsung takut. Untuk kalian yang masih bertahan di sini, saya peringatkan sekali lagi. Tidak ada hal mistis di sekitar kampus ini. Karena Universitas Bima Sakti baru saja direnovasi. Jadi mana mungkin kampus ini angker. Insiden kemarin itu hanya sebatas kecelakaan. Dan kematian seseorang tidak ada yang tahu selain Tuhan. Lanjutnya, sembari menggendong kedua tangan di belakang. Dehem lelaki berkasa, berkulit hitam dan perut buncitnya. Lelaki itu diketahui sebagai rektor kampus, seorang pemimpin dalam perguruan tinggi. Ia berjalan sembari melipat kedua tangan di atas perut buncitnya. Kalian semua sudah yakin untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di kampus ini? Pertanyaan konyol itu membuat Sarah mengangkat tangan dan mulai bersuara. Sangat yakin Pak, karena anak mana yang gak mau masuk ke kampus ternama seperti Universitas Bima Sakti ini? Pasti semua anak sangat mengidam-idamkan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi di kampus ini. Baiklah, saya akan mengumumkan nama-nama yang diterima di kampus ini. Semoga kalian yang sudah terpilih menjadi mahasiswa-mahasiswi baru bisa betah dan nyaman selama belajar di sini. Sambar wanita tadi. Sebelum itu, kalian harus bisa menjaga segala privasi dari Universitas Bima Sakti. Sebelum itu, kalian harus bisa menjaga segala privasi dari Universitas Bima Sakti. Dan kalau saya mengetahui ada anak yang melanggar peraturan di kampus ini, maka akan saya drop out secara tidak sopan. Ucap rektor itu. Bersambung, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikanlah di video mendatang.